Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhyiddin bin Abdullah, asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini tentunya saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Lugha Al-Ijtimai, tentunya untuk mengatur skema berjalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Tentunya pada diskusi dan pertemuan pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas tema tentang bahasa dan apa namanya. Oke, baik, sekali lagi saya ulang. Pada diskusi kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang bahasa dan ragam bahasa. Tentu saya juga didamping oleh rekan kelompok saya, yaitu Akhina Aktifuddin dan Ukhtina Aulia. Nah, pada pemateri pertama tentunya saudara Aktifuddin nanti akan menyampaikan materinya, dan begitu juga dengan saudari Aulia. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pembimbing sekaligus pengampu mata kuliah Lugha Al-Ijtimai, yakni Bapak Dr. Haji Fatul Majud MA, dan juga yang saya banggakan dan kasihi rekan-rekan serta teman-teman kelas 5 Alif. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yakni saudara Afifuddin. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Fathul Mawjud selaku dosen pengampu di ilmu Lugha Al-Ijtimai, yang sama-sama saya hormati dan banggakan, yaitu teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan mata kuliah kita di ilmu Lugha Al-Ijtimai, yaitu pembahasan tentang bahasa dan ragam bahasa. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mohon permakluman karena kami sangat kekurangan atau teman-teman sekalian lebih pintar dari kami, sehingga jikalau pembahasan atau cara penyampaian kami kurang dapat memahami teman-teman, kurang dapat memberikan pemahaman terhadap teman-teman, kami mohon maafnya. Baiklah, kita langsung saja ke materi pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian bahasa. Jadi bahasa itu dalam beberapa abad, para linguistik dan psikolog telah berusaha mendefinisikan istilah bahasa verbal. Di antara definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat, serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer. Itu pengertian bahasa. Terus yang selanjutnya, bahasa adalah seperangkat sistem simbol linguistik yang digunakan di dalam suatu kebiasaan yang sama oleh sejumlah orang, yang memungkinkan orang berkomunikasi dan dapat dimengerti antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu ada beberapa pengertian bahasa secara umum, jadi teman-teman sekalian bisa baca di makalah. Adapun kalau ada yang belum dipahami, nanti dipertanyakan lewat sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu tentang pengertian bahasa
hakikat bahasa atau pengertian bahasa secara hakikat, yaitu yang pertama menurut teori struktural, yaitu bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dan arbiter yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan atau kaidah yang teratur. Selanjutnya, bahasa juga bersifat sistemik. Kenapa demikian? Karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Misalnya, subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaktik. Bahasa alat yang sistematik untuk mencapaikan gagasan atau perasaan dan memakai tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dipahami. Itu pengertian yang pertama. Adapun pengertian yang kedua yaitu hakikat bahasa menurut Harimurti. Di sini dalam Kamus Linguistik edisi ketiga adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Itu pengertian menurut Harimurti. Adapun pengertian menurut teori-teori selanjutnya bisa teman-teman baca di makalah kami. Selanjutnya, di sini saya akan bahas tentang ciri-ciri bahasa. Jadi berdasarkan definisi bahasa dari Krida Laksana dan dari beberapa pakar lain, maka dapat disimpulkan ciri-ciri atau sifat yang hakiki dari suatu bahasa. Ciri dan sifat itu diantara lainnya yang pertama, bahasa sebagai sistem. Maksudnya bahwa bahasa tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contoh yang pertama ini ya, bahasa sebagai sistem. Saya di sini sama dengan sistem yang memiliki makna yasa dan tidak sistematis dan tidak memiliki makna si, dan tidak sistematis dan tidak memiliki makna. Jadi di sini kalau teman-teman belum bisa memahami, nanti bisa dipertanyakan lewat sesi tanya jawab karena kemampuan kami juga sangat kurang, masih dalam proses belajar. Terus selanjutnya bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk yang berupa satu satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Itu kan. Ada juga bahasa itu cirinya adalah bahasa adalah bunyi. Selanjutnya bahasa itu bermakna dan juga bahasa itu arbitrer. Bahasa itu juga konvensional. Di sini maksudnya hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Contohnya, semua masyarakat Jawa menyebut pesawat dengan sebutan kapal terbang, gitu kan? Ada juga bahasa itu bersifat produktif. Jadi maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai yang berlaku pada bahasa itu. Contohnya ini bahasa gaul zaman sekarang, itu galau, alay, lebay, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahasa itu unik. Selanjutnya bahasa itu dinamis, bahasa itu bervariasi, bahasa itu manusiawi. Jadi di sini ciri yang terakhir yaitu bahasa itu manusiawi. Maksudnya adalah bahwa alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam artinya milik manusia dan hanya digunakan oleh manusia. Contoh, hanya dimiliki oleh manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi jenis-jenis ragam bahasa dan klasifikasi ragam bahasa itu akan disampaikan oleh Ukhtina Siti Aulia Rahmawati. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada
saudara moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan atau menjelaskan beberapa hal daripada makalah kami yang makalah kami kelompok 2, yaitu tentang bahasa dan ragam bahasa. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yaitu tentang ragam bahasa dan jenis-jenis, kemudian klasifikasi ragam bahasa tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa sih? Ragam bahasa itu bahasa yang itu mempunyai arti, itu bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara atau bahasawan yang kompeten, biasanya bahasawan atau pembicara yang kompeten itu memiliki atau menguasai berbagai macam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam bahasa yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Di sini maksudnya itu ragam bahasa itu ternyata itu tidak ragam, itu kan mempunyai arti itu bervariasi atau beragam. Biasa istilah ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang yang pembicara atau not speaker itu atau bahasawan itu mempunyai suatu kompeten yang menguasai berbagai macam bahasa dan bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dan tujuan dalam berbahasa. Seperti contohnya itu seorang guide itu harus mempunyai kompeten yang harus diwajibkan untuk menguasai berbagai macam bahasa. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai mereka akan mengunjungi berbagai negara dan memandu berbagai macam orang yang berbagai macam daripada negara asalnya itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis bahasa dan klasifikasi ragam bahasa tersebut. Nah, di sini itu ada dua ragam jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu ada ragam bahasa secara lisan, maksudnya ragam lisan yang diantaranya itu meliputi ragam bahasa pidato, seperti pidato. Nah, seperti kita sekarang ini yang saya presentasi atau bercakap di depan kalian itu untuk menjelaskan tentang ragam bahasa, itu juga termasuk daripada ragam lisan. Kemudian ada ragam bahasa panggung, itu seperti ada perlombaan kemudian yang diadakan di atas panggung atau suatu acara atau kegiatan. Kemudian ada ragam tulis, yang kedua itu tadi yang pertama ada ragam lisan, kemudian yang kedua ada ragam tulis. Di sini ragam tulis itu meliputi antara lain itu ragam teknis yang menggunakan beberapa teknis. Maksudnya itu kita harus menulisnya dengan beberapa teknis. Kemudian ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan. Nah, sebagai seorang ternyata jika kita menulis atau membuat suatu apapun di atas kertas itu ternyata itu mempunyai cara-cara tertentu atau mempunyai bahasa tersendiri. Seperti itu ragam bahasa undang-undang itu berbeda bahasanya. Kemudian ada bahasa surat itu berbeda lagi. Itu ragam bahasa semua itu termasuk dalam ragam tulisan atau ragam tulis. Kemudian ragam bahasa berdasarkan media atau sarana dibagi ini termasuk ke dalam ragam lisan dan tulisan.
ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu ragam lisan itu meliputi bercakap-cakap, berbicara dengan teman misalnya, ragam bahasa pidato, kuliah kayak gini, presentasi dan sebagainya, dan ceramah dan sebagainya. Kemudian ragam bahasa tulisan menggunakan huruf atau sebagai unsur dasarnya. Itu kita selain kita berbicara menggunakan lisan atau berbahasa menggunakan lisan, kita juga bisa berbicara atau berbahasa menggunakan tulisan. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ada orang yang bisa berbahasa dan ada juga orang yang tidak bisa berbahasa. Ada orang yang membedakan adalah ada orang yang bisa berbahasa akan tetapi tidak bisa berbicara. Nah, kita bisa menggunakan di sini dengan bahasa tulisan atau catatan yang termasuk dalam ragam tulis. Kemudian ragam bahasa berdasarkan penutur. Ini adalah klasifikasi daripada ragam bahasa ya. Ragam bahasa berdasarkan penutur dibagi menjadi bahasa berdasarkan penutur daerah atau disebut dengan ragam daerah. Ini lebih ke kayak dialek atau khas daripada bahasa tersebut. Biasa kita kenal atau dengar dengan logat daripada bahasa daerah tersebut. Seperti di dalam Pulau Lombok ini, kita mendapatkan dalam satu gubuk saja atau dusun itu sudah mempunyai, atau satu desa itu kita sudah mendengar berbagai macam bahasa, padahal itu masih satu desa. Itu disebut dengan dialek atau logat kita itu berbeda-beda. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Nah, ragam bahasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicara, jika lisan atau sikap penulis terhadap pembawa, jika dituliskan sikap tersebut itu resmi. Seperti kita berhadapan dengan misalnya suatu orang yang terhormat, kita sikap atau penuturan kita itu berbeda. Kemudian berbeda lagi kita berhadapan atau lawan bicara kita itu orang yang biasa atau teman sebaya kita tuh, sikap atau penuturan kita juga akan berbeda. Bahasa, sikap atau daripada sikap penutur itu pasti akan berbeda juga. Kemudian ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Nah, di sini itu lebih ke kayak kehidupan sehari-hari. Misalnya kita itu dalam masyarakat tuh berbagai ragam bahasa yang berbeda. Hal ini dilihat dari lingkungan agama dan profesi masing-masing penutur. Perbedaan ini tampak jelas dalam pemilihan atau penggunaan sejumlah kata per istilah ungkapan digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya itu profesi, misalnya kan kita itu profesinya sebagai pedagang. Nah, bahasa yang kita gunakan itu pasti